Ketemu ke Mbak Yosinya ketiga, pertama kita di La Moda. Iya. Bertiga ya. Di La Moda kita ketemu bertiga. Iya. Berempat. Ya, berempat. Kedua kita ketemu di bioskop. Iya, sinema Eon dia. Eon Mall kita ketemu. Ini baru yang ketemu ketiga. Jadi ini cerita emang langsung kita nggak ada yang di settingan, nggak ada. Jadi datang ke sini itu saya umroh, Bu. Jadi sebelum umroh saya pengen ketemu Pak Haji gitu. Nah, umroh kan tanggal 5, tanggal 1 saya ketemu Pak Haji. Berterima kasih maksudnya dengan ilmunya. Apa yang menjadi ajab doa dan keinginannya Allah ijabah. ke Mbak Yosinya ketiga, pertama kita di La Moda. Iya. Bertiga ya. Di La Moda kita ketemu bertiga. Iya. Berempat. Ya, berempat. Kedua kita ketemu di bioskop. Iya, sinema Eon dia. Eon Mall kita ketemu. Ini baru yang ketemu ketiga. Jadi ini cerita emang langsung kita nggak ada yang di settingan, nggak ada. Jadi datang ke sini itu saya umroh, Bu. Jadi sebelum umroh saya pengen ketemu Pak Haji gitu. Nah, umroh kan tanggal 5, tanggal 1 saya ketemu Pak Haji. Berterima kasih maksudnya dengan ilmunya. tapi kan ilmunya berguna juga di Mekah dan Madinah. Nanti Iya, diceritain dahsyatnya ilmu RDAI di Mekah dan Madinah. Iya. Tidak ada di negeri lain. Iya. Nanti habis ini. Ayo sini Mbak Ayu, maju sini. Ayo terbang. Lompat. Ini ilmu RDAI dipraktekin di Mekah, di Madinah. Ini luar biasa. Sini, duduk sini depan. Ini luar biasa. Tapi ini dulu cerita yang suami ya. Suami saya pemabuk, Bu. Minum alkohol ya. Maksudnya orang sana kan maksudnya kalau dia ini pasti lah Ya, sama duduk. minumannya. Nah, Duduk. gimana caranya saya maksudnya suami saya dia stop lah ya. Saya sempat separate sama dia. Apa? Pisah. Oh, iya. Karena bukan Pak Haji. Iya. Ya saya punya anak perempuan juga, maksudnya mau makan gitu, maksudnya minuman gitu ya. Nah, udah gitu kalau mabuk-mabukan kan swearing kayak gitu ya, Bu. Dia nggak ngerti swearing bahasa Jawa Barat apa tuh swearing? Ngomel-ngomel gitu, ngomong kasar, saya nggak biasa. Iya nggak? Saya nggak biasa. Sempet bisa Pak Haji, saya bilang sama kakak saya nih. Di Narwi ada beda sabab lah. Saya di Belmore, dia di Narwi. Sama-sama di Sydney. Iya, di Sama-sama di Sydney. Satu negeri satu sama. Jadi minum-minuman terus. Nah, setelah kenal dengan ilmunya Pak Haji, tiap hari saya selang kawin. Udah gitu saya bilang nurut, manut, katut, patuh, tunduk ke saya, ya. Dan semua uang rezeki yang Allah berikan untuk suami saya dikasih maksudnya ke saya atas inisiatif sendiri dan kemauan sendiri. Udah gitu, ya. Dari situ Ucapan adalah doa atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kita malu Bu minta ke suami, Papa jangan. Jadi ada kata-kata nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Semua uang-uangnya suami pindah ke rekening saya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi ibu nggak pada ngemis ke suami, enggak. Ujungnya mah iya, tapi iya setuju. Lanjut. Nah, setelah diselang kawin,
stop Bu, nggak minum lagi. Udah gitu nurut gitu ya maksudnya. Dulu sampai dulu kan kalau nyelangkangin kan maksudnya ngumpet-ngumpet Bu. Sekarang enggak, saya depan dia tuh selangkangin. Malah dia nanya. Dia suka nanya, pertanyaan, kenapa kamu nggak doain saya pakai selangkangan kamu? Why you not praying for me? Kata dia. Oh iya, jadi depan aja dulu saya selangkangan. Nah, salahnya saya kemarin tuh ya. Saya bilang kan, deketin mic-nya. saya bilang siapa saja yang melihat suami saya, semua orang bawaannya ingin memberikan bisnis, proyek yang besar, aku bilang gitu ya, proyek yang besar, bisnis yang besar kayak gitu. Bu, suami saya kecapean Bu, apa yang bilang ini Han? Katanya jangan ngomong proyek, capek dia katanya. Salah ngomong, harusnya ngasih duit ya Bu ya, ngasih duit. Saya ngomongnya proyek, jadi banyak proyek ke dianya, capek. Katanya lu capek ini proyek, ganti deh jangan proyek katanya gitu. Ucapan adalah doa. Ya, betul dong. Luar biasa. Ucapan adalah doa. Udah waktu itu pernah Pak Haji mau jual itu ya, dia kan senangnya kan ini Pak Haji koleksi mobil gitu ya. Apa? Koleksi mobil-mobil Oh, gitu iya. ya, maksudnya motor gitu ya Pak Haji. Katanya ini yang mau dijual. Maunya orang tuh kan dia disimpan ya di kayak di eBay, kayak di ada marketplace kayak gitu ya Pak. Orang tuh nawarnya murah mulu Pak Haji. Saya apain Pak Haji? Cangcut Pak Haji. Cancut. Apa tuh cancut? Tahu kan? Cangcut direndam ya. Cancut direndam. Cangcut direndam nih. Nah pagi-pagi saya ituin tuh saya bilang sama cangcut juga ini saya bilang ini laku terjual tanpa nawar, tanpa ribet, sesuai dengan keinginan saya ya. Nah itu saya kasih contoh aja, jangan ini ya Pak Haji. Misalkan nih dia maunya 1 juta tapi dibayarnya 2 malah 3 juta. Tepuk tangan dong. Contoh ya, ini mah contoh aja. Maksudnya jadi harganya tuh berlipat gitu, makanya dia bingung. Kok bisa katanya? Dia bilang katanya gini, pudu katanya. Dia bilang sama saya katanya saya itu pudu karena apa? Kok Artinya apa tuh? pudu tuh kayak bisnis kan orang saling menang nggak percaya kan gitu. Kenapa katanya terkabul terus? Kayaknya kamu pudu deh katanya. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Berapa kali itu mobil, motor, lebih itu, Lebih. lipat ya. Jadi makanya dia ngomong kan. Nah dari situ dia percaya aja, alhamdulillah. Jadi percaya kan sama Allah juga. Nah, ilmunya ini dari Mbak Yosi dari Australia bisa dipraktikkan buat agen properti, buat jual beli mobil, buat jual beli rumah. Yang nggak boleh buat jual beli suami. Ya, jangan dimandiin suaminya ya, pakai itu ya. Jadi suami saya sampai sekarang pokoknya nurut. Baru enggak ya, pada tahu baru enggak ya. Masa ngomong suaminya baru 2 detik baru enggak? Baru suami. Baik aja, pokoknya mah udah nurut Pak Haji, alhamdulillah. Nah, jadi kan dalamnya tuh direndam berapa tahun tuh? Dari Malam. direndam. Nah udah direndam baru dicawik-cawik itu, Ya. langsung dilap-lap. Iya. Jual sesuai dengan keinginan saya, tanpa nawar, tanpa ribet. Benar. Benar. Jadi bukan pakai kanebo. Kalau kanebo nyerap air, kalau ini nyerap harga. Beda kan? Nah, Yang anehnya pembeli itu datang, enggak nyoba tes drive atau enggak, dia langsung bayar, langsung pergi. Aneh kan? tepuk tangan dong. Wow. Buat punya anak gadis yang belum nikah, yang belum naik ke pelaminan, yang belum ada jodohnya, kita punya suhu baru, kita punya kiai baru. Apa tuh? Mandinya pakai celana dalam. Ji, mama gue kan di kampung, gue adanya di Bekasi, gue tinggal sendiri kos. Gimana supaya gue cepat nikah, ketemu jodohnya hari ini? Nah, mumpung masih ada suhunya, mbaknya boleh mandi di pemandian Kerbo bawah. Tepuk tangan dong. Setuju
juga nih kita jadiin suhu kita. Setuju ya? Jadi kalau kita punya anak gadis belum nikah di usia 25, 26, 27, 28, mobil aja laku, masa anak kita nggak laku? Nah, coba kita mandiin pakai ilmunya Mbak Yosi, yang mandiin pakai rendaman celana dalam. Ji, kalau mama gue di kampung, di Jawa, di Klaten, di Jogja, di Temanggung, gue gadis Ji, gue masih ada di Bekasi, gue lagi kos kontrak, gue pakai celana dalam siapa Ji? Pakai celana dalam sendiri juga manjur. Yang penting celana dalam gitu. Pakai rendam, mandi, gosok muka dari ujung kepala ke ujung kaki tiap hari. Lakukan. Kalau nggak laku nggak mungkin. Kan mobil aja laku, masa kalah? Iya. Ya kan, betul? Nah, setuju gak nih teman-teman? Kalau punya anak bujangan, kalau punya anak gadis, kalau kita sendiri, Ji, kalau gue sendirian Ji, gue pengen nikah lagi. Saya bilang jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Pokoknya yang punya anak gadis, punya anak bujangan, yang tidur sendiri, paksain seperti Mbak Yosi. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yang ini Pak Haji, anak saya. Oh iya. Ya, anak saya kan umurnya Laki perempuan? Perempuan. Ya. Ya, dia kan punya, maksudnya pacar ya Pak Haji, orang Syria Pak Haji. Orang Syria. Oh, iya. Dia orang Syria. Saya kurang setuju Pak Haji. Maksudnya orangnya agak kasar gitu Pak Haji ya. Ya. Maksudnya jauh juga lagi ya maksudnya. Nah, anak saya tuh kayak bucin banget gitu Pak Haji. Bahasa Indonesia apa tuh bucin? Hah? Bucin banget maksudnya, cinta Oh, bucin. banget gitu maksudnya. Oh, kasih nama. Malah jadi suka berantem gitu. Sebenarnya maksudnya jangan sama itu gitu, maksudnya jauh juga, udah kasar Bu. Kalau orang sekitar sana kan kasar gitu maksudnya tuh. Saya bilang jangan sama itu lah Neng. Malah marah. Maksudnya tuh enggak, aku pengennya sama ini, malah dari Syria mau datang ke Australia. Dia tuh mau datang ya maksudnya. Nah, udah gitu saya ngomong ke Pak Haji, gimana ini? Saya nggak kurang setuju dengan orang ini, maksudnya saya maunya anak saya tuh sama yang inilah, maksudnya dia deket juga. Kalau dari saya itu pusing Bu, ngurus nanti permanen residennya, apanya, izin tinggalnya pusing gitu ya, maksudnya. Saya maunya yang deket aja, maksudnya di Australia aja gitu maksudnya. Saya ngomong ke Pak Haji, kata Pak Haji katanya udah sedekahin aja atas nama anak. Nah saya sedekahin, udah gitu untungnya dia punya foto pacarnya kan. Nah aku selangkangin Bu. Gimana nyelakainnya? Fotonya gimana? Ada foto pacarnya tuh Pak Haji. Kalau misalkan dia, kan dia anak aku kan ini Pak Haji kerjanya guru TK ya maksudnya. Nah kalau dia kerja, nah fotonya aku ini ritualin Pak Haji. Kalau misalkan mau kerja, aku selangkangin, putus, aku bilang, putus Bu, putus. Kalau mau tahu putus Bu. Iya, ijab dulu. Coba ulangi lagi. Simak sayang, simak. Coba simak. Ijab Gimana? dulu, jangan lupa ya Bu ya, ijab dulu. Gimana ijabnya? Di detailin Mbak, coba gimana? Aku ijabnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya, amin ya. Anak-anak yatim RDI Kandang B pimpinan Bapak Haji Dul Susanto, alhamdulillah yang bernama Muhammad bin Pulan, namanya Muhammad kan ya. Yang bernama Muhammad bin Pulan putus secepatnya. Kamu tahu ya Pak Haji, putus kan langsung Pak Haji. Udah gitu saya ngomong ke anak juga, Neng, kayaknya kamu nikahnya bukan sama itu. Tahun sekarang pasti kamu nikah. Malah berantem. Padahal mama sok tahu katanya nikah emang gampang mah katanya. Aku mah maunya sama ini katanya. Enggak, kamu nikahnya deket kata mama. Deket tahun ini juga gitu ya. Udah percaya kan? Ya udah percaya. Soal angin tiap hari doang, soal angin tiap hari. Bener putus. Udah gitu dapat jodohnya di Australia juga. Ta'aruf Bu, ta'aruf. Ya maksudnya ta'aruf, ketemu langsung minta kawin. Jadi nggak mau pacaran tuh si pacarnya tuh, pengen langsung nikah aja gitu. Dia bilang, jadi langsung nikah. Emang rencananya Pak nikah tuh kan Februari, karena kan omongan adalah doa. Saya bilang tahun ini nikah, bener kemarin November nikahnya. Wow.
Nah, Februari itu resepsi nanti di function di gedung ya Pak. Ya, ya. Nah gitu jadinya. Bener, tahun ini emang sebenarnya udah direncanain tuh Februari akad sama resepsi ya. Tapi Di Australia. di Australia. Nah, beda jadinya Pak Haji, kan saya ngomongnya tahun ini. Iya, iya. Tahun ini nikah. Bener. Jadi si itu calon suaminya bilang gini, "Ma, kita kan mau umroh, katanya mendingan kita akad nikahnya early aja. Karena kan Sarah, anak saya namanya Sarah ya, kan diajak kemana nanti jadi fitnah orang. Mendingan nikah aja dulu," katanya. Jadi bisa kan maksudnya umroh bareng gitu. Biarin akad nikah mah Februari aja nggak apa-apa. Nah, Pak, saya tuh itu pas nulis tuh ya, kayak nulis Pak. Saya bilang gini, tahun ini anak saya menikah, semua biaya ditanggung oleh pihak lelaki. Bener, lelaki yang Tepuk tangan dong. Wow. kita dulu ya di ini saya tulis, saya bilang afirmasi sama suka nulis juga, journaling ya, maksudnya nulis lah biasa gitu, nulis alhamdulillah atas ridhonya Allah gitu ya. Tahun ini anak saya menikah, saya bilang tahun ini menikah dengan lelaki yang soleh, jujur, setia, baik hati. Saya bilang dekat, maksudnya di Australia juga ya, maksudnya dekat. Udah gitu semua ditanggung oleh pihak lelaki. Bener, ditanggung sama pihak lelaki. Teman-teman dong. Makan pagi. Berarti ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Iya, gitu. Alhamdulillah. Jadi nikah tuh tahun ini nih 2000. Bayangin ibu bapak, bayangin ya, yang dipraktekin ilmunya Indonesia, nikahnya di Australia, ya kan? Wow, kan ini luar biasa. Kenapa bapak dan ibu yang di Indonesia praktek di Indonesia, terkabulnya di Indonesia, nanti pada saat cair jalan-jalan ke luar negeri, gitu. Foto pacarnya sama anaknya Bu.